ketika kita punya gigi berlubang dan ternyata absesnya karena gigi berlubang, apa yang harus kita lakukan nih dok? Nah, penyebabnya itu harus segera dirawat atau dicabut. Oke, jadi memang ketika ada sesuatu hal yang muncul nih di area mulut kita, misalnya ada bengkak, ada nanah, tadi harus segera aware gitu ya, dan pergi ke dokter gigi gitu ya dok ya. Yang sering muncul terkait abses, apa aja dok case by case-nya? Ada yang abses di langit-langit, yang banyak ngamar di rumah sakit, jadi sakit gigi pun ada yang ngamar di rumah sakit karena abses itu, yaitu yang Halo Sobat Dentis, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali menjumpai Sobat Dentis dalam program Bisik Gigi, bincang asik seputar gigi. Nah, pagi hari ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan salah satu dokter gigi yang paling senior bagi kami, yakni Dokter Gigi Widyastomo, spesialis bedah mulut. Sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum Dokter Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok hari ini? Barakallah, sehat dan semangat. Oke, sehat dan semangat. Tadi kesibukan hari ini baru selesai ngajar ya dok ya? Alhamdulillah, tadi ngajar tentang gerak tubuh, terutama di daerah rahang. Oke. Ya, baru selesai ngajar dan sekarang menyempatkan nih untuk menyapa Sobat Dentis yang ada di rumah. Nah dokter, hari ini di podcast kita akan membahas tentang abses gigi gitu ya. Orang sering menyebut, oh ada infeksi nih pada gigi atau area sekitarnya. Sebenarnya abses gigi ini apa sih dok? Abses adalah bahasa kesehatan atau bahasa kedokteran, masuknya kuman ke dalam tubuh. Oke. Bisa lewat gigi, terutama kalau lewat gigi itu bisa lewat gigi yang berlubang masuk ke tulang terus masuk ke jaringan lunak, atau gigi yang tumbuhnya tidak normal, akhirnya gusinya antara gigi itu kemasukan sisa makanan hingga menjadi suatu infeksi terus menjadi pembengkakan yang di dalamnya ada nanah, itu disebut abses. Oke, jadi memang ada cairan putih atau yang biasa kita sebut dengan nanah berada di area gigi kita ya dok ya? Di area yang bengkak tadi. Di area yang bengkak. Ya. Oke. Abses atau infeksi pada gigi ini biasanya berada di area-area mana sih dok? Ya. Kalau di gigi bisa di gusinya. Di gusi. Nah, itu namanya gingivitis. Kalau di daerah yang kena itu atas, bisa sampai ke jaringan langit-langit atau sampai menjalar ke pipi. Nah, tapi kalau di bagian penyebabnya gigi bawah, bisa di gusinya bagian bawah, bisa di bawah rahang ini. Yang bahaya bisa kena di sekitar leher. Leher ya dok? Ya, yang istilah penyakitnya namanya plekmon. Itu bengkak membesar simetris kanan kiri. Yang bahayanya itu pertama menekan jalan makan, akhirnya dia tidak bisa makan, dan yang bahaya lagi menekan jalan napas. Makanya banyak penyakit abses atau infeksi dari gigi itu kalau sudah terjadi istilahnya penyakit yang simetris tadi atau disebut plekmon, itu banyak yang tidak tertolong. Dan akhirnya berujung pada kematian ya dok? Iya. Jadi artinya mulai sekarang kita nggak boleh menyepelekan apapun ketika ada suatu hal yang nggak nyaman pada area-area dalam mulut, bisa jadi abses tadi ya dok ya? Iya, kalau abses, makanya kalau ada tanda sakit gigi, terus ada tanda membengkak, segera diperiksakan untuk bisa dicegah biar tidak berlanjut. Itu bisa bahaya lagi kalau kebetulan pasien itu punya penyakit gula ya, akhirnya terjadi lebih memperparah lagi. Tapi artinya dok, sebenarnya penyebab terjadinya abses gigi ini apa sih dok? Prinsip abses adalah masuknya kuman terhadap tubuh. Kalau daerah gigi, kumannya tuh lewat gigi yang berlubang. Atau bahasa kedokterannya karies. Ya, lubang. Sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan gigi itu kuat dan bermanfaat sekali. Ada lapisan-lapisannya. Pertama lapisan email, lapisan dentin, kemudian baru lapisan akar. Di tengahnya ada saraf
giginya dalam pembuluh darah. Iya. Itu sekuat itu, tapi kalau kita tidak memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, sekuat itu pun ketempelan sisa makanan terus menjadi berlubang. Iya, karies ya dok. Iya, karies. Lah lubang gigi itulah tempat masuknya kuman, terus menjalar ke jaringan lunak, menjadi pembengkakan, makanya disebut abses. Tapi kalau bicara karies sih hampir masalah semua orang ya dok, apalagi anak-anak kecil tuh banyak juga yang karies ya, karena mungkin banyak makanan manis dan lain sebagainya. Kalau anak kecil kan masih gigi anak-anak, walaupun karies berlubang, suatu saat nanti diganti gigi permanen. Lah, saat gigi permanen itulah kita harus hati-hati karena tidak ada gigi gantinya lagi. Kalau sudah gigi permanennya rusak, ya selama hidupnya kosong, nggak bisa tumbuh lagi. Iya, oke. Jadi awalnya juga bisa jadi karena karies tadi ya dok ya, yang memperparah keadaan. Dok, gejala-gejala yang sering muncul ketika kita terjadi abses gigi. Apa aja dok? Abses ditandai dengan pembengkakan jaringan lunak sekitar gigi, kemudian memerah, sakit, terus di dalamnya biasanya ada nanahnya. Bengkak, nyeri, sakit, dan ada nanahnya. Nah, dan ini waktunya sekitar 1 hari sampai beberapa minggu saja. Tapi kalau bengkak tidak sakit kok bertahun-tahun, lah itu bukan abses. Oh gitu ya dok ya, itu bedanya. Beda jadi lagi. mulai sekarang nih yang lagi nonton boleh ambil cermin sambil dicek ada nggak ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter Widi tadi. Nah dok, biasanya nih ketika kita punya gigi berlubang dan ternyata abses nih, absesnya karena gigi berlubang, apa yang harus kita lakukan nih dok? Ya kalau absesnya sudah ada nanahnya, kita bantu minum obat antibiotik dulu untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi ke seluruh tubuh. Setelah minum antibiotik, kemudian kita bantu untuk pembedahan kecil untuk mengeluarkan nanahnya. Jadi di istilah kedokterannya di insisi. Insisi pembedahannya bisa lewat luar mulut atau di dalam mulut, tergantung dari lokasi dari abses itu. Setelah itu sembuh, nah baru kita cari penyebabnya. Apakah itu gigi yang miring atau gigi yang berlubang? Nah penyebabnya itu harus segera dirawat atau dicabut. Oke, jadi memang ketika ada sesuatu hal yang muncul nih di area mulut kita, misalnya ada bengkak, ada nanah, tadi harus segera aware gitu ya, dan pergi ke dokter gigi gitu ya dok ya. Jadi apakah abses karena gigi berlubang ini harus dicabut nggak sih dok? Kalau sebenarnya gigi yang sudah menyebabkan abses, biasanya tuh giginya sarafnya sudah mati, jadi itu sudah menjadi benda asing terhadap tubuh sebenarnya. Makanya walaupun dibiarkan, nanti lama-lama mahkota dari gigi itu ya kepala giginya itu pecah-pecah bentil sedikit, akhirnya tinggal sisa akar. Akar ya sama, sisa akar pun masih ada lubang saraf yang membusuk, jadi memang harus sebaiknya dicabut saja. Sebaiknya dicabut karena sudah nggak ada fungsinya juga, karena sudah sarafnya mati tadi ya dok ya. Dok, tapi terkadang nih ada nggak sih pasien yang bandel udah tahu abses tapi dibiarkan, apakah bisa hilang sendiri dok? Kalau daya tahan tubuhnya kuat melawan tentang penyakitnya abses itu bisa juga. Oh bisa? Iya. Bisa juga. Tapi tergantung derajat keparahannya juga ya dok ya? Dok, untuk biasanya yang sering muncul nih pasien-pasiennya dokter gigi Widi nih ya, karena beliau ini spesialis bedah mulut, yang sering muncul terkait abses, apa aja dok case by case-nya? Ada yang abses di langit-langit, yang banyak ngamar di rumah sakit, jadi sakit gigi pun ada yang ngamar di rumah sakit karena abses itu, yaitu yang biasanya bengkaknya itu besar, dan yang parah itu kalau sudah terjadi plekmon itu abses yang kanan kiri di bawah rahang terus membesar, lidahnya terangkat, nggak bisa makan, jadi minum air pun nggak bisa balik karena bengkaknya itu udah nyesek
jalan makan. Saking membesarnya Saking bengkaknya tadi ya membesarnya, dok ya. iya. Berarti untuk mereka yang terkena abses yang cukup parah tadi, dilihat dari secara fisik dari luar begini terlihat benjol atau gimana sih dok? Iya, jadi wajahnya tidak simetris, namanya kalau bahasa kesehatannya asimetris. Jadi tapi kalau Blackmon itu ya asimetris tapi besar di bawah sini dan lidahnya terangkat karena kedesak besarnya abses itu. Oke, nggak boleh disepelekan ya, benar-benar ya dok ya tentang abses gigi ini. Nah dok, apakah nanti teman-teman kita di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kadiri juga akan mempelajari hal-hal semacam ini seperti penyakit pada mulut juga? Iya, jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa dari awal dipelajari tentang pertumbuhan dari gigi dan jaringan sekitarnya. Setelah pertumbuhan, terus mempelajari tentang penyakit-penyakit gigi. Nah, penyakit gigi itu dari mulai karies yang kecil, sederhana, sampai terjadi abses juga nanti dipelajari. Dan penyakit-penyakit di sekitar gigi sendiri, di rahangnya, itu ada tumor rahangnya juga ada yang di gigi pun ada terjadi. Kalau gigi yang berlubang tidak dirawat pun bisa menjalar menjadi abses atau menjadi kista gigi. Jadi kista pun tidak hanya di kista kandungan, di gigi pun pada juga ada ya dok? kista gigi. Oke. Tapi artinya mereka bukan hanya belajar secara teori, nantinya mereka juga akan praktek ya dok ya? Ya praktek nanti. Jadi ada istilahnya praktek lab, itu di pantom itu yang orang-orangan itu, dan praktek di rumah sakit. Bisa di rumah sakit gigi dan mulut atau kita kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit jejaring kita. Itu nanti di sana kita bisa melihat kasus-kasus, bisa membantu asisten tindakan atau asisten operasi ya. Di situ akhirnya bisa menguasai bedanya abses, bedanya tumor jinak, bedanya tumor ganas. Nanti dengan melihat kasus itu dia bisa membedakan secara nyata, bukan textbook. Iya. Sedetail itu yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ya dok ya. Oke dok, terakhir nih dok, sebelum kita lanjut tentang semangat untuk para mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai orang-orang awam juga untuk menjaga supaya terhindar dari abses gigi tadi dok? Abses adalah masuknya kuman terhadap tubuh. Ya jangan sampai kuman itu masuk. Kuman masuk pasti ada jalan keluar, jalan masuknya. Jadi jangan kasih jalan tadi ya. Jangan kasih jalan. Ya, terutama kalau di gigi ya. Kalau gigi berlubang belum ada keluhan, segera datang ke dokter gigi untuk ditambal biar tidak menjadi lebih parah. Itu mudahnya kayak begitu. Terus ada kalau gigi yang ada kelainan tumbuhnya miring hingga gusinya menutupi dari gigi itu yang menyebabkan sisa makanan terselip antara gigi sama gusi. Yaitu salah satu penyebab dari masuknya kuman, karena ada sisa makanan di situ, juga segera ditangani. Oke. Kalau untuk menjaga kebersihan area mulut dan gigi ini dok, apa yang bisa dokter sarankan kira-kira? Rasul kita sudah menyarankan, seandainya tidak memberatkan umatku, akan kuanjurkan untuk siwak atau sikat gigi sebelum sholat. Nah, betapa pentingnya kebersihan dari gigi, karena rusaknya gigi itu dari sisa makanan yang nempel di gigi. Jadinya kalau sisa makanan itu terus selalu bersih, insya Allah gigi kita awet. Seperti nenek moyang kita dulu, dia selalu bersih-bersih dengan apa itu susurnya itu. Susur ya. Iya. Zaman nenek saya juga gitu dulu. Nah, makanya dia giginya awet karena dia selalu alami dan makannya selalu berserat. Tidak banyak yang lemak, gula, tidak mudah nempel di gigi. Oke dokter Widi, terakhir semangat apa yang bisa dokter sampaikan pada teman-teman mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi supaya selalu bersemangat termasuk dalam mempelajari berbagai penyakit yang ada pada gigi dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Silahkan dokter. Terima kasih adik-adik mahasiswa, kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk mempelajari penyakit terutama gigi dan mulut
itu adalah tolong diniati dengan ibadah dulu, dan kalau ilmu itu sudah kita dapat dengan berikut dokter gigi, kerjakan pasien itu dengan niat menolong karena pasien itu sudah sakit, jangan disia-siakan. Kalau kita semangat menolong pasien, akhirnya kita nanti pun juga ditolong sama Allah. Oke, luar biasa. Thank you, terima kasih banyak closing statement dan juga semangat untuk para mahasiswa. Semoga mereka semua selalu bersemangat untuk bisa menjadi dokter hebat di masa depan ya dok ya. Apalagi punya visi harus menjadi orang yang bermanfaat itu tadi. Dokter Gigi Widi, terima kasih banyak sudah berbagi banyak hal kepada kami di sini di Bisik Gigi, bincang asik seputar gigi. Saya Merinda Tobing pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Universitas Kadiri, We Are Entrepreneur University.